Eh, aduh, saya takut kalau ada yang lihat begini. Nanti saya pulang-pulang resign. Disuruh maksudnya resign kan sama bos saya. konon katanya kan kamu pernah bawa tanamannya sekolah Oh, dulu pulang. Wah, kalau itu jangan diungkit, Pak. Itu kebiasaan buruk saya. Kan soalnya dulu kan sekolah gitu, ada di depan tanaman apa gitu, apa yang gantung gitu ya. Itu mesti 2 hari 3 hari itu hilang semua. Salah satunya ya ini yang bawa pulang. Setelah lulus, bagusnya Rizwan itu nggak pernah kesini. Padahal masih ada jeda. Artinya masih ada jeda ketika ujian, habis ujian ya. Tapi kan ada jeda untuk nunggu ijazah. Itu dia nggak pernah kesini. Katanya Wan, kamu kemana? Anu Pak, belajar ngelas Pak. Jadi lulus dari multimedia, terus setelah lulus ya, training di pengelasan, Ya. terus habis itu jadi guru teknologi. Nah itulah ritme kehidupan. Dia kelas jadi guru TKJ. Sekelas Andre. Ketika aku kakak itu buat film ya, buat iklan ya. Iya, buat iklan. Gak ada hubungannya antara iklan Choco Chip dengan pemulung. Pemulungnya makan Choco Chip. Iya. Pemulungnya itu Andre, bukan Choco Chip. Nah, tanya kan. Dia nyambung. Halo hai, kembali lagi di Ika Bahasa Bicara, channel inspiratif dan inovatif. Perkenalkan, saya caster baru Zoe Gori Nurlaili. Kali ini kita akan mengundang narasumber yang spesial untuk Ika Bahasa, terutama untuk Ika Bahasa Bicara. Kenapa? Karena narasumber kali ini adalah caster pertama di Ika Bahasa Bicara, yaitu Mas Rizwan Trinugroho. Pengen kenalan? Yuk kita sambut orangnya. Halo semuanya, aku Rizwan Nugroho, mantan penghuni ruangan Kabasa Bicara ini. Hey Mas. Halo, kayaknya kita kenalan dulu deh. Soalnya kalau nggak kenal maka tak ghosting. Oh, enggak. Kalau nggak kenal maka tak cinta ya kan? Kenalan sebut namanya. Iya. Aku panggilannya Zoe sih Mas. Iya. Juniornya Mas Kelas di sini. berapa sih? Kelas 10 DKV 2. Oh, baru kelas 10. Habis ini naik kelas 11. Masih panjang ya ceritanya. Iya. Oke, kalau aku Rizwan, lulusan tahun 2022 ini sih. Lulusan 2022. 2022. Oh, berarti baru juga Iya, ya. baru. Kan Mas Rizwan kan caster pertama di sini, jadi yang pertama ya awal ini. Enggak juga kata siapa. Kan tanya-tanya. Oh gitu. Tadi gimana Mas perjalanannya ke sini? Bisa diceritakan dari mana tadi sebelum sini? Berat banget sih mau ke sini. Soalnya tadi masih ada acara di rumah, terus takutnya kesiangan kan. Janjiannya kemarin sama Pak Mario itu datang jam 8, ternyata acaranya itu mundur, terus akhirnya jam berapa ya? Jam 10-an baru sampai sini. Gak apa-apa sih Mas, kesini juga telat juga gak apa-apa, di sini bisa sampai sore gitu, juga gak maaf apa-apa ya. kok. Santai aja di sini. Oke. Terus kesibukan sekarang apa nih Mas? Kesibukannya sibuk nggak ngapa-ngapain sih. Pura-pura sibuk gitu aja sih. Iya bener. Nah, sekarang kelihatannya udah sukses itu. Kerjanya apa? Alhamdulillah. Gimana? Kesibukannya sekarang apa? Kok kelihatannya sukses? Oh gitu, kelihatannya ya. Iya. Padahal aslinya nggak tahu sukses atau enggak. Kalau sekarang habis dari lulus sekolah kemarin kan sempat ikut pelatihan sebentar. Terus habis itu coba ngelamar pekerjaan, dan alhamdulillah keterima. Langsung keterima. Iya, alhamdulillah. Ya nggak langsung sih. Coba ngelamar di beberapa tempat, terus akhirnya ada yang nyantol salah satu. Terus langsung cocok, langsung masuk. Iya, gitu. alhamdulillah gitu. Terus sekarang apa sibuk banget gitu atau gimana kok jarang main ke sini ya kayaknya? Kalau dibilang sibuk banget sih sebenarnya juga enggak ya. Cuman jadwal antara waktu kerja sama jam aktifnya di Gabasa TV itu selalu bentrok. Jadi kalau mau main, mau apa-apa kan agak sedikit susah kalau nggak ngepasin waktunya antara pekerjaan sama main ke sini.
terus ditambah sama teman-teman yang mau diajak ke sini semuanya udah pada punya kesibukan lain-lain, jadi Oh. datang ke sini sendirian kok rasanya kayak gimana gitu, ya kan. Emang Mas Rizwan rumahnya mana sih? Kalau rumah saya Rejoso, tahu Rejoso? Oh, di Rejoso. Iya, Kerjanya di? kerjanya di Nganjuk. Oh, deket ya Iya. berarti. Cuman lagi sibuk aja emang Iya, makanya lagi sibuk nggak aja. bisa main ke sini terus nggak ada temen juga. Ya next time mungkin bakal disempetin sering main ke sini kok. Oh iya. Tenang, kita selalu terbuka kalau Oke, mau ke asik sini. dong. Alhamdulillah. Kok kirain kenapa nggak ke sini Pak Mario aja udah kangen gitu loh. Apa nggak kangen? Iya kangen sih. Terus aku pengen tahu dong Mas, dulu tuh kan Mas Rizwan tuh senior di sini. Jadi aku pengen tahu Mas Rizwan tuh dulu ngapain aja gitu di sini. Di Ya, Kabasa TV. Iya di Ah, sini. banyak sih. Kalau ditanya ngapain aja Ceritain. banyak banget. Bisa ceritain gitu. Iya, cerita dari awal. Iya dari awal Iya. nggak apa-apa. Pertama masuk di Kabasa Bicara ini ya, karena memang sudah ada tempatnya masing-masing. Aku tuh nggak tahu awalnya gimana, tiba-tiba udah masuk di sini, terus kemudian dipercaya untuk apa ya istilahnya menjadi yang mengelola Kabasa Bicara sama Pak Mario, terus kemudian ngisi sama konten-konten, ngundang orang-orang, kemudian ngedit video, banyak hal sih yang aku lakuin di Kabasa TV ini. Jadi sebelumnya tuh nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba diajak ke sini, Iya, diajarin gitu. awalnya kan memang dari kelas 12 itu semua yang multimedia ya, ada tugas untuk bikin podcast. Oh. Dari situ kan banyak datang ke tempat sini kan, karena ada tugas, terus kemudian sama Pak Mario ditawarin, mau nggak kalau di sini jadi apa leadnya di Kabasa Bicara. Terus awalnya sih kayak ragu-ragu, maksudnya bisa nggak ya, takut kayak sulit nggak ya, maksudnya bisa kan sebelumnya nggak ada pengalaman sama sekali Itu langsung dadakan gitu. iya nggak dadakan, maksudnya setiap ada tugas itu kayak ada prosesnya gitu, ada tahapnya, nggak langsung dalam satu hari disuruh, itu kan enggak. Jadi sebelumnya awalnya karena tugas bikin podcast, Betul banget. terus jadi lama jadi Iya, leader lama-lama di terus sini. kemudian sama Pak Mario diberi kepercayaan, terus udahlah ya buat pengalaman kedepannya, akhirnya aku ambil aja. Oke. Terus kok Mas Rizwan bisa jadi, kan Mas Rizwan tuh katanya Pak Mario caster utama ya kan, caster utama sekaligus ketua dari Kabasa Bicara, itu kok bisa gitu dapet ilmunya gitu loh Mas. Oh iya, sebenarnya kamu percaya nggak kalau pada awal-awalnya itu aku nggak pernah mau apa masuk ke in frame. Oh. Ya soalnya aku ngerasa kayak minder, terus nervous, tiap mau bicara itu mesti kayak gimana ya, rasanya kayak grogi gitu Iya, agak terus. pede. Iya, terus akhirnya pas ada kesempatan itu karena kepepet ya waktu itu waktu itu talentnya ada yang nggak bisa datang, terus tamunya udah keburu datang di sini. Akhirnya mau nggak mau Terpaksa, kan, iya karena terpaksa, terpaksa. iya harus profesional kan. Akhirnya ya udahlah, aku aja wes nggak apa-apa. Terus Dan- dari situ akhirnya kok rasanya enak ya, Ternyata bisa. iya, in frame di kamera itu kok rasanya enak. Terus akhirnya mulai pede lah memberanikan diri, asal maksudnya kan juga dikejar target buat upload Iya. video, jadi mau nggak mau ya harus in frame, ngedit sendiri, terus akhirnya kayak udah terbiasa dan enjoy menjalaninya. Terus akhirnya jadi dipercaya untuk jadi Iya, leadernya. alhamdulillah dipercaya sama Pak Mario. Terus kebetulan Pak Marionya juga maksudnya oke kamu gitu nggak apa-apa, malah beliaunya malah support banget. Dulu tuh di sini sama Mas Ridwan tuh teman-temannya siapa ya, kan dulu jadi army di sini. Temennya apa? Iya, teman sedivisi atau dari semua kru di Kabasa TV? Semua mungkin, apa ada banyak atau cuman Ya berapa? alhamdulillah ada banyak sih. Maksudnya yang kesini ya. Iya.
Oke, saya mulai dulu dari Kabasa Bicara ya. Iya. Kalau talentnya itu ada dulu namanya Nabila. Itu teman saya yang pertama kali saya ajak, saya suruh jadi talent. Terus saya yang jadi apa? Caster. Iya, bukan. Saya jadi editor sekaligus jadi ya monitornya di balik kamera. Itu Oh. Nabila. Terus kemudian ada juga Rika Puspita Ayu. Dulu itu karena Nabila banyak kesibukan, terus dia maksudnya nggak bisa datang ke sini terus, akhirnya kan ngajak teman lain. Hmm. Itu Rika. Terus ada juga Putri Dinda yang bantu-bantu di balik layar. Cewek semua ya? Iya, cewek semua, cowoknya cuma saya aja. Duh. Terus kalau di Kabasa Voice, Iya. Voice ya, itu ada Masjid, itu orangnya pintar nyanyi, pintar gitar, pintar segala macam. Sendirian. Terus kalau di Kabasa Gaming itu paling banyak arminya ya. Mulai dari yang pertama leadnya itu ada Andre. Nah, Mas Yang kamu Andri. tunggu-tunggu. Terus ada juga itu Fatoni, ada juga Yusron, terus ada Gerwin, dan terakhir Malik. Itu sih maksudnya yang inti banget yang membangun di sini. Maksudnya bukan yang membangun, yang awal-awal di sini itu. Kan aku tuh waktu lihat videonya Mas Rizwan yang jadi caster Mas Rizwan kan, Iya. sempet kayak kaget gitu, kagum terus kaget. Soalnya kenapa Mas Rizwan tuh kalau pembawaan tuh kayak bisa berwibawa banget gitu. Ada kayak di bidangnya aja gitu. Oh, saya pikir kamu kagetnya takut ya. Enggak. Soalnya Mas Rizwan waktu pembawaan jadi caster tuh kayak bener-bener bisa bawain gitu, bener-bener di dalam bidangnya banget. Ya keren gitu. Oh gitu, makasih ya pujiannya. Tapi kalau sebenarnya aku rasanya ya masih perlu banyak belajar sih. Lah kalau kayak gitu perlu banyak belajarnya gimana kalau saya? Ya kan dulu semua orang itu kan pasti memulainya dari bawah kan, Iya. dari nggak bisa dulu, dari dan saya kan juga belum melihat punya kamu. Iya kan baru Iya. pertama kali ini juga. Ya sih, kan ini kok lama nggak upload ya? Kemana aja ini Kabasa Bicara? Ya karena ini belum siap orangnya. Oh, gitu. Oke. Kan view terbanyak kan waktu bahas hantu-hantuan sama Pak Mari itu kan. Iya. Itu tuh jadi view terbanyak loh. Itu banyak banget penontonnya. Itu kok bisa sih dapat ide bahas hantu-hantuan itu gimana ceritain dong? Iya. Oh iya, aku tuh baru inget ya, kayaknya itu baru awal-awalan podcast. Sebelumnya udah pernah sama siapa itu aku lupa, terus habis itu lanjut sama Pak Mario. Itu awalnya juga kayak nervous, grogi, minder, nggak pede. Awalnya gitu. Pas waktu mau take, terus akhirnya ngikutin arusnya Pak Mario, wah ternyata enak dan nggak nyangkanya bisa jadi video yang lumayan banyak Iya. penontonnya ya di sini. Terus kalau soal ide bisa bikin konten hantu-hantuan itu awalnya karena ada video sebelumnya tuh juga membahas horor dan kebetulan viewersnya juga tinggi. Oh. Jadi terus habis dari itu kayak kepikiran gimana kalau habis ini kita bikin konten yang horor-horor karena masyarakat Indonesia kan umumnya Sukanya yang horor. horor gitu. Terus akhirnya alhamdulillah bisa kesampaian bikin video horor dan itu satu-satunya video horor konten Kabasa Bicara membahas seputar horor. Dan view-nya tinggi. Iya, alhamdulillah. Dan yang video kedua nggak bahas horor lagi. Padahal kayaknya asik loh bahas Iya. horor itu seru gitu. Cuman kan kalau kita mau bahas horor yang kayak gitu, aku mikirnya dulu itu cerita orang kan kebanyakan bahas horor itu hanya sepotong-sepotong ya, nggak Iya. bisa kayak dibikin yang panjang. Lah kalau Pak Mario itu kan kebetulan ceritanya berlanjut terus di sini kan. Iya. Kalau mau ngajak narasumber yang lain kayaknya masih aku waktu itu ngerasa kesulitan karena siapa ya yang punya cerita horor maksudnya panjang gitu bisa masuk durasi ke video podcast. Yang bisa ngomong juga. Betul banget. Kan soalnya waktu itu juga Mas Ridwan baru mulai podcast. Iya, betul. Jadi Pak Mario juga biar enak gitu ya. Iya, betul. Terus boleh nanya nggak? Ini soal hal yang lebih itu tadi bahas army ini. Oh gitu. Oh, iya, boleh banget. Kan
mahasiswa dulu bisa dibilang army pertama. Iya nggak sih? Iya, ya mungkin bisa dibilang gitu Ya, ya. army pertama. Pernah nggak sih dulu tuh ada kecemburuan dari teman-teman sekelas, ya nggak sekelas juga, atau dari jurusan lain gitu? Soalnya kan kalau di angkatan saya ya jelas itu Iya, iya, iya. gitu. Oke, Ada nggak? next question ya. Iya. Kayaknya jawabannya. Oke, aku tuh dulu paling menanti-nanti pengen ditanyain hal kayak gini sih, dan akhirnya Wow, ya wow. sampai yang ditanyain. Oh wow. Kalau melihat dulu, karena berhubung baru masuk, terus kemudian Kabasa TV baru mulai dihidupkan kembali, terus jadi army pertama. Ya, kalau aku pribadi mungkin aku melihat secara personal, ngelihat ke teman-teman, ya mungkin 1-2 orang ada ya yang kayak gitu. Aku kan juga nggak bisa menyebutkan di sini, ya Iya. tak? Tapi ada. Ya mungkin ada, maksudnya dari mereka kok Pak Mario kenapa lebih, ya mungkin treatmentnya beda ya antara murid yang nggak ikut army sama murid yang tergabung Iya. army. Ini kan semata-mata bukan karena Pak Mario itu pilih kasih atau gimana ya, tapi karena mungkin Pak Mario melihat effort kita datang ke sini bikin video. Maksudnya kita kan di sini ibaratnya kayak diberi tanggung jawab dan kita melaksanakannya dengan baik. Mungkin kan Pak Mario mau mengapresiasi itu kan. Iya. Iya dah. Tapi orang lain kadang kan ngelihatnya kok Pak Mario kenapa kok pilih kasih, Iya, dikiranya pilih iya, kasih menghanap kan. emaskan dia, sedangkan saya sebagai murid merasa kayak diskriminasi. Padahal kan mungkin kalau kita melihat secara subjektif, itu kan kita ngelihat harusnya mereka tuh menyadari kalau di sini kita itu nggak cuman main-main aja, nggak Iya. cuman main wifi, nggak cuman main yang hal-hal nggak berguna. Padahal kan di sini kita mengemban tanggung jawab ya, kan kasarnya seperti itu. Terus kemudian kalau dulu, ini cerita ya karena Iya, ini nggak udah apa-apa. berlalu. Dulu itu saya datang ke sekolah itu kan boncengan ya, bareng sama teman saya. Iya. Terus habis itu saya nggak langsung ke sini, soalnya nanti kan saya pulangnya sama siapa? Rumah saya Rejoso jauh sendiri. Saya itu pulang dulu, ambil motor, terus ke sini lagi, pulang lagi itu sore, bisa juga kadang malam. Iya, Sampai pernah, malam. pernah sampai malam itu bikin video, ada acara apa ya waktu itu saya lupa. Pokoknya saya ingat sampai malam, sering kok saya di sini, apalagi Andre itu. Nah, dari situ kan maksudnya kita kan mungkin Pak Mario mau mengapresiasi yang udah saya bilang Iya. tadi. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang orang lain lihat kan ya nggak tahu ya namanya orang, Iya. ya pasti 1-2 ada. Kalau bukan dari jurusan DKV lagi, kan army nggak harus jadi DKV juga Oh sebenarnya. gitu. Iya dah. Ya enggak sih sebenarnya, tapi kan karena army diambil dari DKV soalnya ada jamnya Pak Mario kan, jadi Iya. bisa diambil waktu jamnya. Iya. Itu pernah nggak, kan kayak kalau army kayak tim elit gitu ya Iya, kelihatannya. betul. Dari anak-anak lain gitu ada nggak kecemburuan mungkin? Oke. Lah, wah, ini menarik sih, soalnya saya nggak kenal sama orang lain, nggak apa-apa nih kita gibah di sini. Jadi kalau dari jurusan lain ya, karena aku orangnya memang nggak begitu kenal sama jurusan-jurusan lain, Iya. apalagi sesama multimedia aja aku banyak nggak kenalnya. Kalau itu aku ngerasanya mungkin mereka lebih ke arah kayak iri yang general. Kok anak multimedia punya gedung coy sih? Kok anak multimedia punya platform sendiri namanya KBS TV? Kok anak multimedia bisa sekeren itu, se-eksklusif itu, Kok bisa jurusannya paling unggul gitu. betul banget. Irinya mungkin lebih ke arah itu. Terus pernah itu ya, aku dibilangin sama temen aku itu punya temen jurusan lain, itu dia bilang gini, apa konten-konten di Kabasa TV itu konten-konten sampah. Pernah saya dengar sendiri dia bilang itu. Tapi kenyataannya apa? Dia tetap nonton. Karena dia juga iri. Karena dia itu jealous sama kita. Makanya dia kayak gitu. Ya, itu kan apa ya? Itu kan yang salah satu dorongan yang bikin kita semangat untuk lebih baik ke depannya kan.
Kan soalnya kalau anak-anak sekarang tuh mikirnya gini, kok bisa sih mereka tuh bikin konten itu, kok bisa mereka jadi ARMY, padahal kan Nah, betul gini, banget. padahal gini, kita tuh di sini semua sama-sama sekolah, Iya, sama-sama bayar. heeh, Kok betul. mereka dianak emaskan gitu loh. Iya, kalau nanggepin soal hal itu, dulu itu karena Pak Mario juga nggak pernah ngelarang ya, aku ngebebasin teman-teman aku kayak gini. Kalau awakmu pengen, kalau iya ini bahasa Indonesianya ya. Kalau dulu aku tuh bilang sama teman-teman aku ke mereka kalau kamu mau gabung, gabung aja, nggak ada yang ngelarang. Tapi konsekuensinya kamu tuh mau, maksudnya kalau ada tugas apa ya dilaksanain, terus siap jamnya terganggu, kan kayak gitu. Iya. Tapi dari mereka itu kayak ya belum siap untuk menerima resiko itu. Jadi kebanyakan dari mereka ya akhirnya menyadari kalau mereka mungkin Nggak sanggup. nggak kasarnya nggak sanggup kayak gitu. Mereka baru tahu ketika dibilangin itu, sebenarnya lihat itu kayak wah gitu. Heeh, waktu di kelas itu mereka tuh kayak gini, wes anak kan gitu. Ya biasa. Terus kalau kalau aku nanggepinnya ya udahlah santai aja, ya memang anaknya anak didiknya kan semuanya kan juga gitu. Cuman pada akhirnya ya semuanya pada tahu kalau ya jamnya memang terganggu, itu kan gitu. Ya memang ada konsekuensinya Betul, kalau mau ada jadi ARMY. konsekuensinya. Emang dulu gak dipilihin gitu kalau jadi ARMY? Kan kalau sekarang kan dari pemilihan Pak Mario sendiri. Emang dulu minatannya anak-anak sendiri? Oh, kalau dulu itu ya tetap sih semua kendali kan ada di Pak Mario. Cuman Pak Mario itu selalu membebaskan ke saya. Kalau mau ada anak yang lain mau gabung, silahkan. Ya, tapi nyatanya dari mereka itu ya mungkin karena rumahnya jauh, Setelah terus tahu konsekuensinya iya, jadi mundur gitu. tapi memang kebanyakan lebih fokus ke kegiatannya kan kelas 12 juga lumayan banyak kegiatan, sedangkan mereka mungkin nggak mau terganggu akan hal itu kan. Ya jadi pada akhirnya mereka lebih memilih untuk oke lah ya memang Ya memang itu tuh berat gitu. itu berat dan memang maksudnya kalau memang Rizwan itu biasa kan saya di kelas sendirian ya, Iya. Rizwan itu di gitu kan ya mereka memaklumi. Loh, di kelas cuma Mas Rizwan yang dipilih. Iya, jadi saya itu di sini ini cerita sedikit ya. Ya, Jadi nggak apa-apa. MM1 sama MM2 itu pas zaman saya itu selalu musuhan. Oh. Iya. Dan mirisnya lagi kelas saya tuh jadi kelas yang serba di belakangin gitu loh. Jadi yang nomor satu selalu MM1, Oh. MM2 itu ya Selalu figuran. kalah gitu Iya, maksudnya. figuran. Terus waktu itu saya juga kaget, maksudnya dari MM2 itu cuman saya yang di sini. Selebihnya semua ruangan itu diisi sama MM. Jadi kayak kelas yang nggak pernah kelihatan, tapi ternyata ada Mas Rizwan Nah, ya mungkin diambil. bisa dibilang seperti itu karena kaget juga kan. Maksudnya dari teman-teman yang lain semuanya pada MM2, terus aku semuanya pada MM1, terus aku MM2 sendiri. Oh, yang banyak diambil dari MM1. Iya mungkin bukan banyak diambil ya, tapi dari MM1 itu minatnya untuk bergabung di sini tuh lebih banyak dibanding kelas aku. Oh, yang MM2 peminatnya lebih sedikit untuk masuk Iya, ke sini. dan Kabasa TV ini jadi pemersatu dari MM1 dan Jadi nggak musuhan lagi. ya mungkin kelihatan di depannya gitu. Kan nggak tahu di belakangnya kayak gimana. Terus kasih itu yang apa ya? Caranya gitu. Sharing-sharing dong caranya Mas Rizwan dulu tuh waktu mengatasi kecemburuan-kecemburuan yang terjadi gitu. Oke, cara untuk mengatasi itu aku lebih sewaktu aku untuk mengatasi itu sebenarnya kalau aku sendiri juga bingung ya gimana ya caranya, maksudnya mereka itu biar nggak ngerasa ada timpang tindih kan. Merasa dianaktirikan. Betul, padahal jumlahnya lebih banyak mereka daripada saya. Kalau aku itu lebih ngajak mereka untuk datang ke sini bareng-bareng. Oh, malah kan diajak. iya, jadi sewaktu jamnya Pak Mario, pasti Pak Mario langsung ke coy dan mereka tuh ayo. Saya tuh jadi maksudnya kayak
yang ayo gak apa-apa Rono, maksudnya biar mereka nggak merasa Iya. oh cuman aku aja yang boleh ke sana. Jadi semuanya bareng-bareng ke cowok sini, terus kita belajar bareng. Karena kan dulu cowok nggak sembarangan orang ya bisa masuk ke sini. Jadi harus ada persetujuan dulu. Harus ada dari sini yang ngajak ke sini atau yang Ya kurang ngebolehin. lebih bisa dibilang gitu sih. Jadi kan mereka bisa menikmati nggak merasa kayak aku bayar kok aku nggak bisa menikmati fasilitasnya Oh, gitu. Sama-sama mereka kebanyakan dari orang-orang kan maksudnya mikirnya kok aku juga bayar sekolah di sini kok yang menikmati fasilitas orang-orang tertentu. biar mereka semua ngerasa kalau semua itu sebenarnya sama. Cuman yang menjadi pembeda kan kita tergabung ARMY sama enggak gitu kan. Jadi saya hari ini in frame dan kebetulan juga menjadwal manusia ini datang ke sini itu hampir 1 tahun itu baru bisa ke sini ya. Tadi udah banyak pertanyaan soal essay. Saya tanya, jawabnya sampai sekarang apa sih? Sebentar Pak, semoga saya tidak dikutuk jadi batu Ya ya. Allah, belum tanya Saya jawabnya merasa tadi. jadi anak durhaka Pak. Udah maksudnya kan sekarang sampai kan katanya sudah jadi guru ya? Iya, guru di mana? Di mana Pak? Di mana? Di mana Pak? Suriname. Iya Pak, di sana kan Ngajar ikut bahasa Jawa ya? imigrasi. Oh, Suriname. eh. Itu beneran? Iya Iya tanya, dong. ada tanya. Nggak percaya? Di sana tuh ngajar bahasa Jawa. Keren. Wow. Sekaligus buka pelatihan las ya Pak. Bukan pelatihan kelas. Ya, kayak gini Wan, maksudnya dari sekarang saya tanya kan kita udah tahu sama lulus ya. Iya. Lulus dengan apa namanya? Sudah lulus dan lolos dari walaupun awalnya berat juga melepas sampean dan Andri dan tim kan. Nah, tapi yang saya rasakan setelah jadi ARMY terus setelah lulus apa sih? Jadi manfaat ikut ARMY untuk setelah kamu lulus gitu loh. Iya, kalau ditanya apa manfaatnya ikut ARMY, banyak banget sih Pak. Nggak bisa disebutkan satu-satu. Terutama intonasi Iya. ketika ngomong itu ya. Iya. Ya. Apalagi sekarang jadi guru ya kan ya. Yang pasti lebih mentalnya lebih tertata, lebih Menghadapi siap, orang banyak gitu ya. iya. Terus kemudian di sini sosialisasinya kan juga bagus. Itu yang dampaknya ke mental. Oh gitu. Iya. Kalau dari segi skill yang pasti upgrade sekali dibanding dulu. Oke. Iya. Oh, siap. Berarti dari otomatis sampai kan di sini kan mengacu ke guru gitu ya. Guru apa sih gitu loh definisi dari pekerjaan saya atau definisi dari sampean dari kerjaan guru apa sih gitu loh. Oh gitu, ya. Selain bahasa Jawa gitu. Oke. Jadi kalau boleh cerita jujur sebenarnya itu saya tuh nggak pernah pengen cerita sama orang lain apa pekerjaan yang saya jalani sekarang. Oke. Nah, berhubung hari ini hari spesial. Oh, Iya. anniversary. Iya. Nggak ada seriusan Pak. Yang tahu pekerjaan saya tuh cuman keluarga dekat saya, kerabat, tetangga. Tapi tidak barang ilegal atau Wah, barang nanti jual beli itu Iya. gitu ya. Ya karena lebih ingin apa ya Pak, low profile. Oh, dengan grading sekarang ini Iya. jadi low profile kerjanya apa sih? Oh nggak kerja ya. Tapi kok motornya baru. Iya. Iya, orang nggak kerja. Tapi Oke, jadi mungkin karena hari ini hari spesial ya, saya pengen bilang ke orang-orang. Ya bukan nggak bilang sih, biar Ya, oke ke publik, go publik. Iya, menjawab rasa Confess. pertanyaannya. Jadi saya itu bekerja di ikut lembaga di LKP. Di LKPD. LKPD apa Pak? Lembar Kerja Peserta Didik. Saya itu ikut di LK. lembaga di Kramat namanya Ganesha Computer. Hmm. Jadi di situ saya ngajar tentang TIK. practical office ya atau Oh. TIK. Gitu. Jadi untuk yang bahasa Jawanya di Suriname, Iya, itu ada jadwalnya sendiri setiap gitu. 1 minggu. Gitu, secara Iya. online ya kan. Iya. kirain ke sana. Ya enggak lah. Ya gitu. Jadi
Otomatis dengan itu kan sampai menghadapi banyak orang ya, terutama murid ya. Betul sekali. Ya, berarti kan dengan intonasi sampean yang seperti ini, yang humble dan sebagainya, berarti bisa diterima dong dari anak-anak. Iya, alhamdulillah mungkin kalau anak-anaknya karena saya meniru Pak Mario. Iya, saya nggak mau membatasi kalau saya ini siapa, kamu ini siapa. Jadi lebih Iya, nyaman jadi temen. iya ya. betul sekali Pak. Mereka itu lebih kayak akrab dengan saya. Alhamdulillahnya seperti itu. Oh, yang foto kemarin, foto profil sampean sama cewek itu. Mana? Ada atau ceweknya Nggak 4 pernah. sama 1 itu Nggak loh. pernah. Mana tuh Pak? Ada status kok nggak salah, status WA. Tak pikir muridmu kayak gini jelas betah kan gitu. Loh, itu apa ya, teman-teman saya itu anak SD semua. Wasdi. Iya, anak SD semua. Oh gitu. Jadi sampean dari lembaga itu masuk ke SD untuk ngajari TK Betul itu. sekali Pak Mario. Oh gitu. Pernah nggak mendapatkan dalam artian kendala gitu? Kayak anak SD kan, ya maaf ya, maksudnya notabene ketika masuk ke komputer kan dunia baru. Iya betul sekali. Itu pernah nggak mengalami kesulitan gitu? Kalau dibilang kendala mungkin ini lebih ke apa ya, proses yang harus dinikmati ya Pak, karena Ini mouse-nya nggak bisa, ini mouse-nya iya kenapa betul gini? sekali. Iya, iya, Ini iya. ini iya. A-nya di mana gitu ya? Itu bagian dari keceriaan hari-hari saya ya Oh Pak. gitu. Iya, mereka kayak ya Tapi ada aja. Ada nggak ya yang sampai unik gitu? Maksudnya mouse-nya di mode gitu. Kalau itu mungkin belum ada ya Pak. Tapi mereka itu kebanyakan kayak seru-seru dan hal-hal yang belum pernah saya jumpai ada di gitu. teman-teman semua. Tapi excited maksudnya. Iya, excited Karena sekali. kan hal baru gitu Iya, loh. betul betul betul. Suka anak-anak. Enggak, maksudnya anak-anak kan ketemu komputer kan hal baru gitu loh. Iya. Iya. Akhirnya kan terpacu ke situ gitu loh. Akhirnya gimana caranya? Yang terutama kan ranahnya jangan kan SD, SMP aja yang ada Iya. TK kan. Ya kayak gitu loh. Iya, Bikin iya. capek, Pak. Kalau ada gurunya, Pak kesini, itu mesti. Padahal kamu SMP ya? SMK saya masih gitu, Pak. Oh, SMK masih gitu. Aduh, saya gagal menjadi guru ya. Nah, dan berarti dia kan masuk ke SD dengan dasar banget, terus masuk dengan dunia komputer, walaupun sekarang tuntutan pendidikan kan tinggi. Iya, iya. Oh, anak saya yang TK aja sudah dituntut untuk bisa baca. Iya, Dan betul zaman saya sekali. dulu itu bisa baca kelas 2 sampai kelas 3. Iya, saya SD. juga. Sekarang TK tuh masuk SD harus bisa baca. Saya TK bisa baca. Baca hati. Yes. Nah, jadi kan tuntutan sekarang kan lebih tinggi ya daripada yang tahun-tahun saya. Nah, Iya. makanya seru juga malah ketika melihat anak SD terus ngerti komputer. Terus otomatis kamu kan dari fundamental ya, dasar banget untuk mengenalkan ini cara kerjanya kayak gini, cara mengoperasikan ini dan sebagainya kayak gitu kan. Iya, Lebih ranah iya, gitu. iya. Nah, itu endingnya itu berarti menguasai dari Office, mulai dari Excel, Iya, mulai dari Paint bahkan Pak. Paint. Iya, yang untuk kelas-kelas dasar itu mereka masuknya masih ke Paint, kemudian yang agak tinggi itu baru Word sama Excel. Excelnya di ending. Excelnya gimana? Di ending. Iya, di ending kelas 6. Itu Kelas baru 6. masuk ke Excel. Soalnya kan itu perhitungan. Iya, betul. Semuanya pakai rumus. Iya, betul sekali. Kalau PowerPoint enggak? Kalau PowerPoint mungkin iya, tapi tinggal ngelihat waktunya cukup atau enggak. Oh gitu. Iya, betul. Nah, berarti dalam arti sampai kan sekarang sibuk banget ya. Senin sampai Sabtu ya. Iya, Senin sampai Sabtu itu full. Berapa sekolahan? Kalau dulu waktu baru gabung itu 5. Sekarang? Sekarang tinggal dulu itu 6 Pak. Terus sekarang tinggal 4. Sekarang tinggal 5. Iya, sekarang tinggal 5. Gara-gara kamu punya konflik dengan kepala sekolah? Aduh, saya takut kalau ada yang lihat begini. Nanti saya pulang-pulang resign. Disuruh maksudnya resign kan sama bos saya. Konon katanya kan kamu pernah bawa tanamannya sekolah Oh, dulu pulang. Pak, kalau itu jangan diungkit Pak. Itu kebiasaan buruk saya. Kan soalnya dulu kan sekolah gitu, ada di depan tanaman apa gitu, apa yang gantung gitu ya. Itu mesti 2 hari 3 hari itu hilang semua. Salah satunya ya ini yang bawa pulang. Loh, soalnya saya punya prinsip sekolah itu kan katanya rumah kedua. Oh ya. Saya kan cuma memindahkan bunga dari Oh, rumah menjaga. kedua. Iya.
Dibawa pulang. Dijaga sampai bawa Memindahkan bunga pulang. dari rumah kedua ke rumah ke satu. Masuk. Dan itu kamu terapkan di SD. Ya waktu itu katanya ada masalah internal, maksudnya Tapi antara anu kan lembaga kan bukan dengan sampean kan. ya antara sekolah, Sekolah dengan lembaga kan. bukan sekolah dengan sekolah. Jadi Sekolah dengan pihak sekolah. internal sekolah Oke. bisa dibilang seperti itu. Jadi Terus lembaganya akhirnya, sama aman berarti. iya, Ini klarifikasi ya lembaganya aman ya kan. iya. Jadi dia sekarang sudah tidak pengen membawa tanaman lagi. Terus kangen nggak dengan situasi kayak gini? Kangen sekali. Soalnya kita kan dalam artian dulu kan kita grinding bareng ya. Iya, Kita betul, bisa betul, betul, bikin betul. Dengan itu kan kita juga durasinya tidak terlalu lama ya. Iya, Maksudnya mungkin 4 bulan, 5 bulan sampai lulus itu. iya. Dan setelah lulus, bagusnya Rizwan itu nggak pernah kesini. Padahal masih ada jeda. Artinya masih ada jeda ketika ujian, habis ujian ya. Tapi kan ada jeda untuk nunggu ijazah. Itu dia nggak pernah kesini. Katanya Wan, kamu kemana? Anu Pak, belajar ngelas Pak. Oke, kita belajar ngelas ya Jadi kan. kita jadinya jadi guru TKJ. Jadi lulus dari multimedia, terus setelah lulus ya, training di pengelasan, Iya. terus habis itu jadi guru TKJ. Nah itulah ritme ini. Dia kelas jadi guru TKJ. Iya, mungkin dia kan membuat foto dalam ngelasnya gitu ya. Sebenarnya kalau Pak Mario atau Mbak Zoe ya, kalau Pak Mario mungkin maksudnya menyadari atau menilik apa yang saya lakukan itu sebenarnya karena saya takutnya saya nggak bisa move on, Pak. Makanya saya segera cari hal-hal Oh, gitu. baru agar saya tuh ketika udah nggak ada kewajiban di sini, saya udah ada kegiatan lain. Ngelas gitu ya. Jadi guru di Suriname. Dari guru di Suriname. Dan salah satu lulusan terbaik dari kelas 12 MM2 kan sampean. Iya. Iya. Kalau terbaik dari 12 M1 kan Andri. Oh gitu. Iya kan? Nah kemarin ketika pas perpisahan kan sebenarnya kan saya mengusulkan 2, tapi untuk yang dibaca di depan itu loh. Iya. Tapi harinya boleh 1, akhirnya ya itu. Dan lulusan terbaik dan bisa salah satu manusia yang bisa membuat Andre menjadi pemulung ya. Sekelas Andre. Ketika UKK itu buat film ya, buat iklan ya. Iya, buat iklan. Nggak ada hubungannya antara iklan Choco Chip dengan pemulung. Pemulungnya makan Choco Chip. Iya. Pemulungnya itu Andre, bukan Choco Chip. Lah, tanya kan. Dia nyambung. Ya itulah konsep mind blowing. Jadi yang saya suka dari Rizwan itu dia itu apa ya? Imajinasinya tuh liar. Ya, kalau Andre kan teknikal. Jadi dia kalau soal hardware kayak komputer, kamera dan sebagainya tuh udah dilepas jalan. Tapi kadang konsep masih nyari. Nah, ini tuh konseptornya. Ya, yang jalan di lapangan tuh Andre. Makanya mereka ya, Andre dan Rizwan itu sering berantem gara-gara konsep. Karena konsepnya Rizwan itu tidak bisa diterapkan di lapangan. Gara-gara itu sebenarnya. Nah, Andre pengennya simpel tapi Rizwan pengennya berbeda. Konsepnya sangat abstrak. Oh, sangat. Sangat abstrak. Dan lucunya Andre itu tidak pernah tahu kalau dia ceritanya itu dia jadi pemulung. Ya, Jadi pemulung. saya tahunya itu ketika dia udah ngerjakan ya, ketika UKK ya. Iya. UKK ngerjakan Dewan itu siapa? Andre, Pak. Jadi Bapak pemulung. Dan pemulungnya makan Choco Chip. Pemulungnya makan Choco Chip. Tapi gitu. Lah kok bisa menghubungkan antara pemulung dengan Choco Chip gitu. Tapi kemarin dapat apresiasi juga dari JTV ya. Iya. Wow. Ya, yang dapat malah Andre itu nggak dapat apresiasi. Dapat. Ya hanya nilai normal itulah. Kalau ini kan karena konsepnya berbeda, karena terbiasa. Wow. Nah, Wow. ini konsepnya kok bagus, nah gitu. Nyeleneh. Mencoba out of the Unik box. sekali. Maksudnya kan kadang kan anak seumuran kalian ya, maksudnya seumuran SMK kelas 12 itu kan biasanya kan mulai riset ketika dapat proyek kayak gini, proyeknya iklan misalkan. Dia kan mulai riset, melihat iklan kan yang sudah ada.
Dan akhirnya apa? Memodifikasi itu gitu loh. Iya kan? Jadi kan tidak original dari produknya dia gitu loh. Nah, sedangkan Rizwan itu tampil dengan konsep yang tidak ada di iklan sama sekali. Bener-bener original dan nyeleneh. Tapi mungkin kamu itu terinspirasi dari itu ya, iklannya Thailand itu. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Pak. Iklannya Thailand kan gitu kan, ada storytellingnya dulu baru nanti iklan gitu ya. Tapi lucu-lucu, maksudnya dia itu sampai sekarang itu ketika saya lihat ya, sampai Andre itu marah-marah ya. Marah-marah pas ngedit gitu loh. Ya anakku kok jadi pemulung gitu. Dia juga gak tahu ketika Saya memerankan masih itu. belum habis pikir, Mas Andre jadi pemulung, terus makan coklat chips Makan itu kayak chips. nggak nyambung. Dan polosnya Adri waktu itu cuman Dri, enggak gelem kayak tak kongkon mau kayak tak kongkon ge jadi talentku engko tak beri jajan. Mau, karena dia tahu dia mau. Iya, dan dia mau aja dibayar jajan. Jadi dari konsep memang kamu gak sampaikan di awal? Enggak. Wow, Pokoknya Sengaja. saya suruh lah wong udah mepet gimana Pak? Dia mau aja kok waktu itu. Ya, jadi kamu yang ini kamu kayak tag kayak gini, Ya, tapi ya, gak saya tahu, tinggal gitu aja. gak tahu full ceritanya Nggak gimana. tahu. Gitu. Nggak tahu, pantes ya. Tahunya lucu loh, jadi Andre di Mas pemulung. Andre. Dan Joe ini kan apa namanya sangat ngefans dengan Andre. Oh gitu. Enggak. Bentar lagi ketemuan dong. Lagi ya. ketemuan nanti. Asik. Katanya pengen foto bareng ya kan. Ya. Dah. Tapi dah. sayang, Apa? mengingat kisah lama Pak. Iya. Apa? Ya enggak lah nanti. Loh. Cuma saya dan Army Iya. yang kelas pertama ya. Hanya Kelas. mengagumi Mas Andre. Iya. Cintamu terhalang. Apa? Cintamu terhalang pohon anu ya. Nah, terus berarti sampai sekarang masuk ke dunia pendidikan. Hitungannya berarti itu kayak kursus ya? Bisa dibilang kursus, bisa dibilang les. Oh gitu, sama. Iya konsepnya hampir sama. Iya. Berarti sampai ngambil jam sore. Enggak Pak. Berarti di jam pagi tetap. Jadi setiap hari itu ada jadwalnya sendiri-sendiri. Misal hari ini tuh hari Senin ke sekolah mana, jadwalnya jam berapa, sampai jam berapa. Terus besok Selasa ganti lagi. Oh gitu. Iya sampai 1 minggu, terus balik lagi Senin. Senin jadwalnya masih Nah, sama. terus untuk perangkatnya gimana? Kalau perangkatnya itu difasilitasi sama lembaga. Oh, Jadi gitu. kita bawa dari kantor, terus kemudian baru Kayak menuju. mobil box gitu. Enggak, naik motor. Banyak berarti laptopnya. Iya, enggak banyak. Dari kantor, iya banyak. Ya bisa, ya gimana ya Pak? 20, 30? Satu divisi itu 10. Iya. Satu divisi 10. Iya, satu divisi. Berarti satu 10. divisi itu 2 guru, Iya, 2 instruktur. 2 instruktur. Misalkan sampean terjun di SDA gitu ya. Iya. Berarti sampai membawa 10 itu. Iya, 10, saya 5, teman saya 5 gitu. Semuanya berupa laptop. Iya, semuanya berupa laptop. Oh gitu. Dia kayak orang pindahan gitu. Iya. Apa? Iya, bawa. Tapi saya kagetnya itu dulu saya nggak kira kalau bawanya itu cuma di tas kecil. Ternyata di tas kecil itu dibuka ada banyak. Oh, Saya gitu. kira kan bawanya kayak di box gede gitu kan. Oh gitu. Iya. Tas kecil. Saya nggak tahu. Ya, Nanti itu saya belum- kirim lewat WA. Oh. Oke, terus berarti untuk instrukturnya sendiri bawa enggak? Enggak. Enggak. Jadi kita hanya menyediakan fasilitas untuk. Ya, maksudnya untuk tutornya itu sama bawa laptop sendiri? Enggak. Enggak, ya itu. Iya, Gitu. jadi sudah difasilitasi full. Berarti untuk modul dan sebagainya itu tinggal bagikan, kerjakan itu gitu. Kalau untuk modul dari kantor, dari lembaga itu sudah disediakan. Jadi kayak gini. Tapi semisal kita para instruktur itu mau improvisasi, kita diperbolehkan sekali. Jadi setiap hari, maksudnya kita juga harus menyediakan materi untuk yang akan dibagikan ke teman-teman. Oh gitu. Iya. Jadi lebih dikasih kebebasan gitu ya. Iya betul. Oke, berarti hampir sudah 1 tahun ya sampai situ. Belum Pak, baru kan saya lulus di 2022. ya, habis lulus kan ikut BLK ngelas 2 bulan itu. itu, ngelas 2 bulan. Habis itu terima job jadi guru di Suriname. Terus bulan September itu baru mulai. September, Iya, Oktober. hitungannya sampai Desember baru 4 atau 4 ya. Oh gitu. Iya. Dan full job ya. Berarti dari Senin sampai nggak ada full day school ya di sana tuh full school ya. Kan? Tapi
enaknya di situ itu kalau Jajannya murah. SD kan? iya itu saya sering flashback ya Pak. Mungkin kalau orang-orang seringnya kayak teman-teman saya yang saya melihat mereka itu kayak wibawanya keren-keren. Saya tuh malah beli jajan di pinggiran. Saya Masih ada nggak yang es yang dikasih ditutupnya gelas itu lah? Oh, kalau itu nggak ada. Nggak ada, nggak ada ya? Kayaknya udah nggak ada. Buat jajannya mulai jajan-jajan sekarang ya nggak tahu. Iya, iya betul-betul jajan-jajan yang aneh kayak Jesuke itu apa? Ote-ote. Ote-ote. Iya kayaknya masih ada nih. Masih itu legend itu nggak pernah lekang oleh Tidak waktu. pernah hilang. Iya. Berarti sudah masuk ke situ dan sudah menghasilkan motor yang PCX 2. Bukan motor saya. Motor siapa saya nggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Nah, motor saya bukan PC. Oh, motornya tukang berarti ya. Parkir. Tak pikir itu kan motor Iya, Rizwan kalau ya. itu motor saya udah datang ke sini dari jauh-jauh hari, Pak. Oh gitu. Wow. Enggak. Oke, berarti ya mulai grinding ya kan semuanya berproses ya. Iya, betul sekali. Oke, terus berarti masuk ke situ sudah. Terus hal yang harus kita kembangkan. Kita kan dulu kan sering kumpul bareng ya, Iya. bertiga, berempat, kadang berlima gitu bahas. Ya sama itu masih saya terapkan di adik-adik sampean yang sampai sekarang kita masih ngumpul. Iya. Kita bahas mau dibawa kemana sih ke depannya Kak Besa. Oke. Gitu. Nah, saran nih sampean. Oke, sebelum menginjak ke situ kok saya dari tadi menanti nggak ditanya, kamu nyaman nggak bantu pekerjaan kamu? dari tadi saya menunggu. Saya menunggu Zoe tanya Zoe. Langsung tanya gitu. Iya tanya aja wes, nggak apa-apa wes. Mas nyaman nggak Mas di pekerjaannya Mas? Enggak, itu. Aduh, ini pertanyaan yang sangat berat sekali untuk dijawab. Ini pada pengen tahu jawabannya nggak? Oh, pengen. Berat, nggak nyaman, tapi ya saya butuh uangnya. Aduh Pak. Kalau ditanya nyaman nggak nyaman, jawabannya Nyaman. ya Nyaman. nyaman. Karena kan sampai sekarang saya menjalani itu. Tapi kalau Dan dapat tanaman baru. iya banyak tanaman Pak. Rumah saya sekarang jadi rimbun. Kayutan. Iya, tapi kadang entah kenapa itu saya selalu rindu kalau ngelihat orang-orang kayak kan sering ketemu fotografer di jalan ya, kayak mereka biasanya ada job kemana gitu. Terasanya kayak aku tuh dulu pengennya ke situ kok sekarang Mengingkari Pernah nafsu. punya mimpi ya, itu. iya pernah mungkin Proses. iya tapi kan nggak tahu, tapi aku mikirnya kayak ya mungkin ini yang sementara untuk yang terbaik buat Ya. aku. Jadi akhirnya Jadi dalam arti misalnya saya boleh nambahi kan berarti kan Sami udah masuk ke SD ya. iya Kan Sami bisa. Dalam arti masuk ke minimal kan semuanya kan butuh foto rapot. Iya kan? Iya. Tapi kebanyakan Gitu. foto SD kan udah kerja sama. Nah itu Sami masuk ke situnya. Nah masalahnya kameranya nggak punya Pak. Gitu. Oh gitu. Kapan Iya. di sini ada? Satu hari 100.000 ya. Kejam Ini ya. aja berapa Pak mau moto? Iya kan nggak gitu. Ini kan bisa. Terutama sebenarnya kalau saya tidak ada masalah apapun ya soal Iya. mau gimana. Dan malah saya bersyukurnya kenapa Samen itu tidak hanya dalam satu sekolahan. Jadi intinya Samen mulai akan menjaga koneksi. Iya. Ya, itu juga yang saya terapkan dulu. Ketika saya dulu saya juga awalnya dari SD. Dan itu langsung 2 SD. Iya. 1 SMP. Jadi 3 dulu. Oh, dalam satu hari atau Dalam dibagi-bagi Pak jadwal? enggak, jadi kalau di SMP saya nyetel kalau untuk benerin labnya KKPI. Oh iya. Apa namanya TK dulu. Itu. Terus habis itu kalau di SD itu saya hanya jadi operatornya. Jadi Oh iya. nggak di kelas. Jadi Pak Mario itu beneran dulu pernah di SD. Soalnya teman saya itu tanya, "Lah itu Pak Mario apanya sampean Mas?" Waktu saya bikin story flashback di ruangan ini Pak. Terus tanya, "Loh, lu sampean kok kenal Pak Mario?" Itu dulu guru saya pas waktu SD gitu. Saya di SD 2 SD terus habis itu ditawari di sini. Jadi sama prosesnya kayak sampean dulu kan saya udah wisuda terus nunggu ijazah gitu loh. Ini kan kosong. Itu saya ditarik di SD. Ya sebenarnya nggak tahu ngapain justru di situ. Terus ya main-main terus ketika ada yang rusak ya benerin nggak gitu. Terus ternyata tuh 1 bulan digaji. Iya. Habis itu terus kenal lagi dengan SD. Biasanya kan gini,
ada guru aja di situ, biasanya suaminya atau istrinya kan di Iya, ya bener. mesti Di sekolah juga lain, kan. iya. Nah itu kan nama saya tuh terbawa di situ, gitu loh, biar dia tangani Mas Mario aja, saya berangkat ke S1-nya. Betul S1-nya itu punya link ke SMP, Iya. habis itu masuk ke SMP, jadi saya megang 3 sekolahan dulu. Koneksinya jadi luas ya, Pak? Ya, terus habis itu dari SMP kenal sama guru SMK sini, terus ditanya, Mas, ijazahnya udah keluar, sudah Pak, besok ke sekolahnya. Ngapain, tak bilang gitu, ternyata di sini tuh langsung diterima. Jadi guru Jadi multimedia guru langsung, multimedia, Pak? heeh. Kayak gitu. Jadi walaupun dalam artian jujur tidak pernah ada angan-angan saya menjadi guru gitu. Saya pengennya jadi sesuatu. Kan ya Sesuatu. kembali lagi seseorang lah maksudnya kok sesuatu. Kembali lagi kan saya kuliah kan juga bukan di pendidikan. Iya. Ya, jadi akhirnya pengen masuk ke dunia kayak pabrik dan sebagainya gitu loh. Maksudnya di dunia IT-nya kayak gitu. Iya, Kemarin kan iya. juga dapat tawaran di Surabaya di pabrik sepatu itu untuk desainernya. Akhirnya tak pikir kok jauh gitu loh. Dan dapat tawarnya kan juga ketika saya udah nikah. Oh gitu. Jadi udah rumah ada dan sebagainya. Berarti ketika saya pindah ke sana mulai dari nol dong. Iya, betul. Dan di sana kan taraf hidupnya tinggi gitu. Di sana nasi goreng 20.000 bisa ya kan. Di sini ya 10.000 ya kan. Yang 3.000 masih banyak, Pak, di kantin-kantin. Sing anu wis sego karo gubis tok wis. Ya, warnanya merah itu. Ada telurnya lagi. Telurnya ada tapi bentuk gambar. Tapi peminatnya tuh banyak. Nah kayak gitu akhirnya ya udah jalan di sini aja dan ternyata kemarin ya nggak tahu juga keterima jadi itu akhirnya sekarang ya besar Semua berjalan dengan sendirinya. Iya, ikuti ya arus. kadang kita gini Zoe maksudnya kita tidak pernah tahu kita hanya bisa jalani dan bukan di sini saat titik sini satu hebat enggak tapi di belakang saya itu banyak orang yang mendoakan saya gitu loh. Dan saya tidak bisa mempersembahkan hal terakhir ketika saya dapat diterima jadi pegawai negeri itu saya tidak bisa mempersembahkan untuk bapak saya sudah nggak ada kemarin tuh. Tapi paling tidak ya ada proof yang saya bisa capai di detik ini gitu loh. Oke, kita jangan bahas melo-melo lagi ya, kita bahas yang lucu-lucu. Kita kemarin oke UKK sudah. Iya. Produknya kamu yang paling proof dari CTV melihat ada pemulung yang makan cokocip. Pemulung makan cokocip. Terus sekarang udah kerja jadi guru, di Sambi juga ketika online tuh ngajar di Suriname. Iya. Terus sekarang Tambah ngelas di rumah juga. Iya, itu. Iya, Pak. kalau masih ada waktu ya kan, kan kamu Senin sampai Sabtu ya kan. Minggu paling kamu ya tapi pernah nggak kamu dalam arti kan satu minggu itu kan dari Senin sampai Sabtu ya kamu kerja Iya. kan? Iya. Itu pernah nggak minggu itu kamu merasa kayak nggak tenang gitu? Nggak Dan kamu tenang. mungkin dalam arti kan dari Senin sampai Sabtu itu mulai jammu berapa? Jam 7 semua? Kalau dari nggak pernah sama, Pak. Jadi jadwalnya itu ganti-ganti. Nggak, maksudnya Tergantung sekolah. ketika minggu gitu. Ya. Jadi kayak lupa gitu loh. Aku harusnya pulang ya, tapi kan oh ya ini pernah ya gitu. Oh, kayak merasa dikejar-kejar pekerjaan gitu ya. Awal-awal kayak gitu sih, Pak. Kok sosok Senin sih? Nah, itu ya. Gitu. Tapi akhirnya berlangsungnya waktu kayak ngerasa kok gendang Senin-Senin, gendang udah cacah gitu. Oh, Merasa gitu. malah gitu, Pak. Tapi ada yang kamu naksir? Enggak lah, Pak. Ya maksudnya kan ya ada gurunya toh, bukan di semuanya kan ada gurunya di situ gitu loh. Astagfirullah. Mungkin ada guru yang baru datang, baru ngelamar gitu kan bisa toh. Loh. Untuk sinkronasi jadwal tentang nomornya gitu ya kan itu malasannya sebagai pembuka ya kan. Semuanya senior, Pak, untuk Oh, yang gitu. iya. Semua senior. Ya enggak tuh enggak pengen ngangkat anak saya. Nah, jadi kayak gitu. Berarti lucu-lucu ya. Berarti yang taraf sampean ini dari kelas berapa? Dari kelas 1 sampai kelas Kelas 1, kelas 1. Iya. Kelas 1 diajari apa? Kelas 1 iya. Pain. Gambar. Oh, Iya. Pain. Iya, pain. Tapi nggak pernah ada yang ngiler gitu. Gimana? Ngiler gitu. Tolong ya. Makanya buatmu dealer gitu. Enggak, Atau ada alhamdulillah, minuman gitu. tumpah gitu.
ya mungkin namanya anak-anak ya Pak, habis makan kan tangannya masih cetet, terus Mak, pegang mousepadnya kan jadi kotor, terus kadang ada yang nggak bisa dijalankan gitu. Ya mungkin dilihat-i. enggak. Ya, anak kelas 1 juga tahu itu coklat apa mousepad. Loh ini apa gitu ya. Oh ini hal baru, coba oh ternyata nggak enak gitu ya. Oh ternyata laptop gitu. Iya. Tapi menurut kesulitan nggak ketika mendapatkan kelas rendah gitu? Kalau mendapat ya kadang sulitnya mungkin karena mereka kan namanya anak kecil, pasti masih punya dunianya sendiri. Itu pasti ngerasa kayak kadang ngerasa capek, tapi ya mereka tuh kadang ya lucu-lucu, terus lebih senangnya lagi kadang semua ada ya Pak. SD itu excitednya itu benar-benar kayak saya belum datang mereka tuh udah pada ngumpul. Dari situ saya kayak semakin semangat untuk Oh gitu. melakukan yang terbaik. Karena dinanti-nanti. Iya betul. Karena Rizwan, kalau mungkin bukan Rizwan juga gitu ya kan. Ya. Mungkin kan kita nggak pernah tahu sebelum mereka datang, mereka itu dia sudah belikan jajan dulu ya kan. Disogok. Disogok. Ya sudah pesan es, nanti bilang aja Pak Rizwan gitu ya. Jadi Kak Mario. Udah tuh. Oke, berarti kayak gitu ya. Berarti di kelas 1 sampai kelas 6. Iya, kelas 1 sampai kelas 6. Wow, ya kan. Yang belum pernah membayangkan di kelas rendah. Soalnya kelas rendah itu, maksudnya kelas rendah itu kelas 1 gitu ya, Iya. bukan kelasnya itu rendah. Kan rendahan. Bukan rendahan. Makanya kelas 1 itu kan bukan hanya guru itu bisa mengajar, tapi harus bisa apa Ngomong. ya? Satu ngomong, kedua itu bisa dapetin hatinya mereka. Iya. Nah, itu yang penting sebenarnya. Iya. Jadi ketika udah dapet hatinya mereka itu gampang. Iya, betul Nurut sekali mereka. Pak. Iya, iya. Diajarin ya mau Nah, diajarin. Tapi kalau belum dapat itu. Jadi sebenarnya kalau yang paling sulit ngajar dari riset saya ya, mati itu subjektif dari saya sendiri, itu ngajar paling susah itu malah di TK. Karena Iya, ketika betul. udah nggak mau ya udah gitu. Ketika udah nggak dapat chemistry sama gurunya, ya nggak mau anak itu Iya. masuk gitu. Contohnya ya anak saya sendiri gitu. Kalau nggak diajar guru itu ya nggak mau. Misalkan gurunya itu nggak masuk, ya dia nggak masuk gitu loh. Walaupun di situ ada guru pengganti, itu dia nggak mau. Tapi saya tuh kagum sama Richard loh Pak. Kok bisa-bisanya itu loh, Richard suka sama wayang terus pengen jadi dalang. Sama. Saya Iya juga. kan? Iya kan? Keren. Bakatnya unik. Peminatannya Ini unik. Yang Wow. di podcast jadi saya ini. Iya, Iya. Richard itu sebenarnya banyak hal yang dia ingin, terutama dalam soal seni ya. Iya. Nah, kalau wayang itu sendiri itu kan dia mengenal wayang dari umur 2 tahun. Iya, yang Wow. mengenalkan siapa? Yang mengenalkan itu bapak mertua. Oh gitu. Jadi kan di desanya mertua itu kan setiap bersih desa kan mesti ada wayang. Oh gitu. Nah, itu Richard mesti diajak lihat wayang gitu. Awalnya ya sampai jam 11 pulang. Sebenarnya kan lihatin jualan juga toh. Iya. Terus itu lihat wayang. Nah, akhirnya dia mengenal dari situ. Oh ini anak wayang dan sebagainya kayak gitu. Terus semakin kesini itu betah sampai jam 2 malam itu saya udah tidur dia masih lihat wayang gitu. Serius Pak. Jam Jadi 2 malam. sama Itu masih kecil loh, Pak. sama bapak mertua itu ya dikukupi sarung itu lihat gitu. Jadi, Ya anteng gitu Pak. iya, Meskipun nggak anteng ramah, diem ngajak gitu ya. pulang. Lihat menikmati momennya. Unik Iya, iya. sekali. Nah, terus bergeserlah ke sini udah mulai dulu sebenarnya hampir bareng juga ketika dia seneng jaranan sama seneng wayang. Iya. Nah, saya kan nggak suka jaranan, Iya. akhirnya nggak tak beliin. Jadi perangkatannya nggak tak beliin. Terus itu saya dilaporkan sama bapak mertua. Bapak itu lo nggak mau beliin jaranan gitu loh. Dilapor nih. Dilapor nih gitu. Terus akhirnya ya pulang dari Surabaya kemarin gitu. Dia minta, terus tak lihat di ya Power Merchant ya. Jadi tempat jual beli online. Takutnya nanti menyebutkan merek gitu ya. Kan banyak. Nggak apa-apa Pak, biar di endorse. Oh iya. Didit. Saya beli di situ ternyata tuh murah gitu loh. Iya. Cuma 26.000. Satu set atau Satu satu wayang. wayang itu 26.000. Iya. Ada yang 30. Ada yang satu set 50 itu si 5 yang kayak Pandowo itu. Iya, iya. Terus tak belikan kemarin pertama itu 10. Terus datang tuh udah excited banget gitu loh. Oh, Ini jadi yang dibeliinnya wayangnya, yang dibeliin jalanannya nggak jadi dibeliin. Akhirnya dia lebih Lebih main dominan ke situ. wayang. Iya.
Karena kan kalau jarang kan menurut ya ini bukan ini menurut saya sendiri ya, karena saya belum bisa menikmati itu. Karena kan ya ada adegan itunya dan sebagainya kayak tidak tertata gitu loh. Iya. Takutnya nanti kan anak saya kan kebawa ke situ gitu loh. Ya maaf ya bukan nanti ya ini dari perspektif saya Iya, sendiri. dari Mas. sudut pandang. Pandang sendiri, jadi misalkan ada yang tidak setuju, oh nanti kan juga jarannya juga kesenian. Iya, saya tidak pernah bilang itu tidak kesenian, tapi kan kita kan sebagai orang tua kan juga berhak memilih untuk yang terbaik untuk Iya. anak gitu loh. Nah, saya termasuknya ke wayang itu gitu. Kan nggak lucu juga ketika anak saya itu malik-malik gitu ya kan. Kayak gitu, itu awalnya udah kayak gitu loh. Di Spring Bed itu udah malik-malik gitu. Nah, akhirnya kan ya dari safety dan dari anu kan saya juga khawatir gitu loh. Iya. Nah kalau jadi dalang kan ya cuma gitu-gitu aja gitu loh. Iya. Dan perangkatnya juga lebih murah kayak wayang gitu. Dan sekarang dia udah punya seleksi sekitar 24 atau berapa. Waduh, bentar lagi. Sampai Dalang. tempatnya itu nggak ada buat Soalnya saya lihat itu kan kayak jarang ya Pak, anak-anak zaman sekarang kan Iya. sukanya kayak yang satu sisi kayak gitu, dan saya kan Iya. juga menerapkan everything by you gitu loh, sama juga yang diterapkan bapak saya ke saya. Jadi kamu pengen apa, selama itu positif dan masuk dalam ranah kewajaran dari orang tua, kenapa itu harus yang akan dilarang? didukung. Iya. Kecuali ya maaf kalau untuk yang jaranan tadi enggak. Iya. Mbak Suwe jangan dadi ya. Enggak, Ya biasa dia kan di punden. makan juwet. Nyari juwet tuh ya. Hati-hati loh. Nyari juwet. Itu sih kalau Richard. Iya. Kita bahas apa lagi? Oh iya, yang tadi Pak saya potong apa? Saya lupa. Itu tadi Halo. pesan buat adik-adik di Oh, ya. sini. Bukan deh, kayaknya apa Yang ya? Apa ya? Apa Oh tuh? iya. Iya, rencana bukan rencana apa sih? Iya, pesan deh kayaknya. Pesan kedepannya untuk Kak Basa pengen jadi apa? Pengen kayak gimana ya? Jadi pengen kayak gimana? Maksudnya gini ya Mas, kita simpelkan pertanyaannya. Untuk taraf sekarang Kak Basa udah di level mana? Dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Ini jujur-jujuran Iya. ya. Jujur sekali. Gak apa-apa. 7 mungkin, Pak. Kan kita ngawal dari 0 ya. Iya. Mulai dari Natal dan sebagainya kayak gitu kan. Iya. Yang saya pengen tanyain dari rumah itu kemana Pak perginya konten-konten kita selama ini. Soalnya tetangga saya sering lihat saya sering promosi kan ya Pak di story. Mas Riz kok saya gak tahu upload. Aku padahal ngenteni aku jadi subscriber gitu Pak. Iya, kita tetap hari Sabtu upload. Oh gitu. Terus saya bilangnya gini, oh iya kemarin tuh banyak acara, maksudnya kan yang kemarin ke Surabaya itu, terus ada acara event di sekolah sekarang kan semakin banyak, terus kemarin itu ya itu moving antara apa ya, antar tingkat. Jadi kita masih fokus ke tingkatnya mereka, tingkat 3. Nah, tingkat 2 itu fokus ke booth-nya yang stand itu. Oh, Kan gitu. kita persiapan 1 bulan itu. Dan alhamdulillah juga tidak maksimal. Tan Expo itu. Ya. Kita tidak menjual apa-apa. Ya, kita menjual Iya. ada. Kita menjual gitu ya. Itu dia. Nah, itu jadi kalau sekarang kita alhamdulillah kita bisa fokus lagi. Nah, untuk yang jadwalnya tetap sama, ketika hari Sabtu nanti mesti upload. Oh, sekarang jadi hari Sabtu. Dari Sabtu. Jadi nanti konten-kontennya random. Jadi bisa mungkin gaming, bisa mungkin podcast. Bisa Iya. Curahan hati. Curahan hati istri. Seorang Zoe. Apa itu ya kan? Curahan hati istri bareng ya. Terus nanti kalau yang konten-konten sistemnya yang krusial kayak kemarin ada HUT sekolah, terus Natalis itu kita upload hari itu juga. Oh gitu, iya. Dan kita uploadnya sekarang jadwalnya jam 7 malam. Ya kan. Terus kan kita menyinggung nggak ya tadi ya, ketika sampai melihat videonya samanya lama, malu apa enggak? Kita suka ngebahas itu. Kan itu kan tidak mungkin bisa terhapus ya kan? Kan maksudnya kamu terkenal dengan itu kan, dengan gimana kan? Opening dong. Saya penasaran katanya mau opening. Opening dong. Ayo.
Aduh, aku malu. Kita ngobrol dah. Masih inget toh. Masih kayaknya, Pak. Masih udah masa dilupain. Iya, Iya Dang. ya emang. Beda. Ini kan. Oh. Dan saya diem dulu. Halo, hai, kembali lagi di Kabasa Bicara di channel yang inspiratif dan inovatif. Kembali lagi bersama aku Rizwan Nugroho. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Iya kan? Oh, Aduh. alhamdulillah masih inget ya, masih inget. Di depan mata. Secara live ya kan? Di depan mata langsung ya. Iya, Gimana masih Joy? inget banget. Pendapatmu ya? Saya merasa bukan apa-apa. Merasa menjadi Enggak, rebahan. kayaknya keren deh opening yang baru itu. Hmm. Dia yang ngajarin. Oke. Ya, saya. Ya yang ngajarin itu Rivaldi ya, tapi ngajarin yang lain juga Oke. ya kan ya. Selain Panggilannya opening. Papi ya? Kok Oh, bukan. Yo enggak Api itu. Papi. Api sama Umi. Gitu. Masya Allah. Itu ketika saya mainin HP-nya dia tuh, saya kayak jijik tuh melihat chattingnya mereka itu. Api udah maaf belum? Gitu. Ih, apaan ya kan? Saya yang udah nikah aja lu enggak gitu ya kan. Diem pertama. Diem tapi nanti chat ya kan. Jangan bikin saya malu. Tadi Ya. lihat ibu saya. Oh gitu. Dan dia itu ditungguin juga. Maksudnya kan keluarganya dia tuh nungguin kapan tuh Zoe tampil di YouTube gitu loh. Makanya hari ini tuh Akhirnya Zoe hari emang ini dia- debut. Jadi itu tunjuk-tunjukin ketika arisan ya kan. Zoe lo melakukan YouTube gila. Enggak apa-apa, itu suatu kebanggaan. Malu Kak saya. Nah, apa malu ya. Sesuatu yang harus dibanggakan ya. Ya, dari kelas 10 udah masuk ke Kabasa ya kan. Keren banget loh. Ya, walaupun di sini abstrak ya kan. Saya agak abstrak depan kamera. Enggak ya itu Iya. Kalau di depan dia iya. ya. Masih Ada yang dilatih. masih suka sleep call ya? Iya. Enggak, kapan? Enggak pernah. Kamu udah bubuk belum? Ih, apaan ya kan? Nah, berarti kamu melihat kita kan udah konten lumayan lama ya, maksudnya di dalam kita. Kita teman ada sampean ada saya kadang ya, kadang juga yang narasumber yang lain. Iya. Kira-kira itu melihat itu tuh gimana perasaan dengan yang video yang lama itu? Melihat video saya Ah, tadi. melihat Ya kan? Kadang ada malunya, kadang ada bagganya. Maksudnya bangga. banyakan mana? Misalkan persentase ya, 100% gitu ya, perasaan 100% itu banyakan yang malu. Banyak malunya. Malunya bukan karena maksudnya bukan secara umumnya, tapi secara lihat diri saya sendiri saya malu, Pak. Oh gitu. Iya, tapi enggak kok, Pak. Saya itu juga bangga, maksudnya bisa diberi kesempatan buat main ke sini. Itu waduh, Ya. kesempatan yang enggak Dan- setiap orang punya. Dan yang podcast view terbanyak kan masih kita ya, yang Iya. horor-horor. Wow. Iya. Terus kemudian disusul sama legend bunda kita ya. Sudah, jangan dibahas. Iya itu ya, masih podcast terbanyak. Iya. Kalau view terbanyak itu yang room tour itu Oh iya. 600. Di habis ini kita akan nge-review tempatnya listrik ya. Listrik kan sekarang juga coy. Oh iya, toh. Iya. Di mana, Pak? Dung depan itu. Kan belum jadi. Bentar lagi jadi. Ini tuh. Depan sana. Di atas. Di atas. Oh, di ya. atas. Iya. Nanti kita review di sana. Habis ini ditunggu aja videonya ya. Oke. Kita Kalau udah, yang sebelah sini tuh. ini aula. Oh, aulanya dipindah ke sini. Kan gedung serbagunanya udah ketika itu Oh iya. gedung serbagunanya ketika apa? Itu sering banjir. Jadi Iya. kan bawahnya kadang ada itunya. Sangat selimutnya. multifungsional. Di serbaguna ini loh. Yang mana? Parkir. Oh, Itu gedung serbaguna. Baguna. Iya. Dulu kan sering buat rapat itu. Oh iya, ibu saya rapat di situ. Bukan hanya rapat, Pak, kalau ada event di situ. Ah, Salat iya, Jumat juga dulu di situ. Nah, Sangat serbaguna sekali. cuma sekarang ketika nanti Idul Kurban agak bingung buangnya di mana. Kalau di sini di kamar mandi sekarang. Iya. Nah, kalau dulu di mana, Pak? Di sini tuh Kamar mandinya baru. baru. Kok saya nggak lihat ya? Tapi belum ada gayungnya. Jadi dia bawa aqua gitu. Di rumah. Jahat. Astaga. Ya kamar mandi di sini baru, terus aulanya baru, terus nanti gedung yang listrik di depan baru. Itu malah dia itu dapat, kalau kita kan naik ya kan, berarti lantai 2. Kalau dia kan udah naik kan, yang pondasinya bawah ada. Itu kalau nggak salah tuh 4 ruang jadinya, Malah lebih banyak atau? lebih banyak.
Kalau kita sebenarnya kan ruangannya juga banyak, kita punya 6 ruang kan. Iya. Tapi kan yang kecil-kecil gitu loh porsinya. Oh, kalau mereka tuh Kayak kelas. kelas. Iya Oh, kelas. iya, kayak Jadi 4 kelas. Gitu. Jadi tambah satunya untuk ruang jurusan. Berarti hampir semua ada cowoknya ya, Pak? Iya. Yang hampir sama. Yang belum cowok itu busana dengan AV. Oke. Kalau butik? Kok butik? Buka. Iya, bukan. Buka. Bukan sudah dong. Lah Iya. mana? Aku nggak tahu. Bawahnya itu punya TKJ yang buka. Oh, jadi satu. Iya, iya. Jurusannya iya, Teaching iya. Factory itu loh. Oh, Ya, itu kan namanya Teaching Factory. Dulu namanya Teaching Factory, terus pindah lagi ke COE, Center of Excellence. Sekarang pindah lagi namanya Pusat Keunggulan. ntar saya nyasar lagi loh di sini kalau kebanyakan dibangun. Lah ini Enggak. kemarin ada nyetak foto di itu loh, Iya. Karunia itu loh. Saya nyasar Dia kan dibahas. buang itu tuh. Dia kan dibahas. Rumahnya, Kayak ngaco, ya. rumahnya mana, Mbak Zuli? Rumahnya. Itu di anu ya, gua itu loh. Mana tuh rumahnya mana? Rumahku di Semare. Semare. Mana itu Kuncir. Semare? Kuncir, Iya. ngetos. Iya. Astaga, Pak. Itu masih ada loh ketika kamu berangkat pagi gitu ya. Iya. Masih ada live yang di sungainya itu masih ada yang live. Stop ah, jangan dibahas. Ih, Live. Oh, Iya, ih. ya. masih ada yang ngasih makan ikan Ini ya. lagi podcast loh Pak. Jangan dibahas. Kenapa sih ya Allah? Itu kayaknya udah jadi pemandangan umum deh. Iya. Lama-lama saya pindah rumah loh Itu Pak. mata tetangganya dia tuh. Saya pindah rumah lama-lama. Tapi nggak tahu kalau dianya sendiri ya. Enggak ya, saya ya. Kontributornya. Ya nggak apa-apa kan mempercepat ekosistem. Saya bukan orang situ. Itu yang sering live itu yang semi itu ya. Iya. Memang desanya bukan desa ya. Dusun. Dusun memang semi. Berarti effortnya sangat tinggi ya, Pak, dari Kuncir ke sini. Perlu diapresiasi. Yeay. Biasanya dia nggak keterima. Dia semi. Enggak. Enggak ada ya. Dia kan daftarnya kan dia sama Nganjuk, nggak keterima. Enggak. Aku langsung daftar ke sini loh. Gara-gara apa? Gara-gara ada di YouTube. kafe. Enggak. Gara-gara dari YouTube. Enggak. Gara-gara ada di kafe. Oh iya. Iya, keren. Ya kamu taunya di kafe dari Kamu mana? memilih pilihan yang benar. Iya, dikasih tahu guru saya di SMP. Oh tak kira, berarti kita belum bisa masuk ke ranahnya SMP ya. Jadi kan Iya, ya, iya, maksudnya kan iya. sebenarnya kita kan ada Kabsa Gamingan untuk menyasar Pasar yang SMP. anak SMP. Kita promosinya di situ. Kalau nanti semuanya kontennya edukasi siapa yang lihat gitu. Perlu datang ke sekolah-sekolah, Pak. We are Jangan Kabasa nyuruh aku Gamingan. datang ke sekolah. Kenapa? Abstrak. Gitu. Kamu sering juga bawa tanaman juga. Enggak. Enggak. Saya bawa dari rumah bawa ke sekolah ya. Oh ya, terus habis Lebih itu baik. kamu pulang bawa yang lebih bagus ya kan. Itu tuh nuker ceritanya itu, nuker. Minimal ada gantinya, Pak. Ya kan minimal ada gantinya. Terus itu kolamnya ikan kok habis kemana itu? Ya udah tahu. Ikannya kok habis itu kemana ya kan? Makanya di rumah sering bikin pepes. Saya kan pepesnya di hasil buminya sendiri yang di itu kan dia tahu sumber makanannya apa yang di sungainya itu. Makanya dia ngambil di sekolahan. Lebih ada kan, lebih higienis. Kejam. Oke, berarti pesan untuk adikmu. Pesan untuk adik saya. Ini udah berapa jam sih? Berapa jam nih? 1:17.23. Waduh, Oh. tahu udah Aduh, 1 jam. pesan untukku dan kawan-kawan. Ya, Ya, untuk pesennya untuk para army yang baru, semoga aduh. Ya, senggol dong. Ngeri. yang pasti harus semangat sih. Semangat maksudnya ngejalanin ini karena impact-nya ke masa depan kalian semua itu sangat besar. Apalagi kalau udah punya koneksi. Terus saya kayak melihat Pak Mario sendiri kan jadi punya gambaran untuk gimana ngadepin hari berikutnya. Terus apalagi kalau soal keterampilan, soal kemampuan atau skillnya kan pasti sangat terasa ya di sini. Jadi benar-benar harus ngejalanin dengan sepenuh hati, semangat,
Terus jangan lupa terus berinovasi. Karena kita kan kerjanya memang di dunia yang perlu banyak inovasi dan kreativitas. Jadi manfaatkan bakat kalian sebaik-baiknya. Oh. Oke. Terima Sekian khotbah kasih. dari kami. Oh ya, terima kasih itu memotivasi kita sekali ya, dalam arti ya, jujur ketika saya tidak bisa bekerja sendiri di sini. Yaitu Kabasa besar itu karena bukan dari saya, tapi dari tim. Saya hanya mengarahkan dan memberi fasilitas itu aja. Dan terima kasih juga untuk Pak Yoga yang selama ini mendukung kita sejauh Terima ini. kasih Pak Yoga. Iya. Pak Yuga katanya kemarin mau munjung, Pak. Hah? Katanya mau munjung. Iya, Munjung. Iya. Kok nggak sampai rumah saya ya? ditunggu saja. Oh iya. Munjung. Lah itu calonnya masih di situ. Oh. Aduh. Ripadi itu loh. Apa? Ya ditanya calonnya saja. Ya. Iya. Ditunggu saja, semoga aja nanti kedepannya jauh lebih baik. Amin. Dan terima kasih untuk kedatangannya dan closing dong. Wow. Aduh, lupa. Hmm. Closingnya gimana? Yang closing siapa? Zoe aja. Jangan Iya. aku. Kan katanya closingnya Mas Rizwan, aku Kan nggak saya persiapan tamu tuh. di sini. Tadi udah opening kan. Hmm. Sekarang Wah, aku lupa closingnya gimana. Ya guys. Bu, ini anakmu loh Bu. Ayo, jadi terima kasih untuk melihat video sampai sejauh ini. Jadi jangan lupa komen, like, subscribe channelnya Kak Basa TV. See you next video. Bye bye. Bye bye.